Welcome back to my channel, Titania Story Series. Assalamualaikum sahabat Dir Alia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penonton setia Dir Alia, karena tanpa kalian channel saya mungkin tidak akan berkembang. Dan kepada penonton baru, yuk merapat. Jangan lupa ya untuk selalu like, komen, share, dan subscribe. Kali ini saya akan membacakan Dir Alia Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, bab 12. Inikah perpisahan? Abian duduk terpaku. Ungkapan Dion untuk menjadikan Alia sebagai istri menimbulkan rasa tidak rela yang tiba-tiba merayapi sanubarinya. Mungkin ia akan terima jika Alia pada akhirnya menikah dengan orang lain. Tetapi apa jadinya jika dengan Dion, sahabatnya sendiri? Bagaimana Alia? Dion memastikan. Wajah Alia terangkat. Pemilik mata yang dulu selalu menghadirkan rindu itu kini tertuju padanya. Abian menatapnya seolah-olah menunggu jawaban. Padahal sebagai seorang sahabat, Abian diminta Dion untuk menemani duduk di sampingnya. Alia, Dion menyadari kalau tatapan perempuan itu bukan ditujukan untuknya. Alia, mamanya Abian menyentuh pundak Alia lembut. Gimana? Dion tanya tuh. Dia kayaknya gak sabar nunggu jawaban kamu. Tambah mama Abian seraya mengulas senyum. Iya, saya mau. Alia melontarkan kalimat yang bertolak belakang dengan hatinya. Senyum Dion terukir seiring rasa bersalahnya pada Alia perlahan menguap. Sedangkan Abian tergemat. Alhamdulillah, mamanya Abian mengucap syukur. Saya akan segera mengurus segala sesuatunya dengan cepat. Mulai besok, Alia akan tinggal di apartemen saya. Dan saya sangat berterima kasih pada tante karena sudah menyelamatkan Alia, mengajaknya tinggal di sini. Kalau tidak, mungkin saya akan dihantui rasa bersalah seumur hidup nantinya. Tutur Dion panjang lebar. Sama-sama Dion, tante hanya perantara kok. Sebagai manusia kan kita harus tolong menolong, balas mama Abian. Malam itu Alia memutuskan untuk mulai menghapuskan cintanya pada Abian. Tidak mudah memang, tetapi bukankah semuanya akan berubah seiring waktu? Mengenal Abian, lalu jatuh cinta, kemudian malam itu, di mana mimpi-mimpi yang ia rajut sedemikian rupa, runtuh seketika kala Maira memintanya untuk meninggalkan Abian. Kekasihnya sudah beristri, ia harus tahu diri. Memaksakan kehendak membuatnya malah terjerumus dan kehilangan satu-satunya harga diri yang selama ini ia junjung tinggi. Jadi gadis mah kudu linek-linek japati. Apa itu Ni? Katingal nasi galungu, tapi pas mau ditangkap dia lari. Nasihat Nini kembali terngiang.
Japati yang lugu itu telah berhasil ditangkap secara paksa dengan cara dijaring oleh si pemangsa. Salah satu pemangsa itu bersedia memperlakukannya dengan baik, menyediakan tempat tinggal, memberinya makan, dengan syarat harus menikah. Sudut hati Alia bertanya, apakah itu karma? Alia tidak yakin dengan jawabannya, hanya merasa itulah keputusan yang terbaik. Meninggalkan rumah ini, melupakan Abian, berharap luka yang menganga di hatinya kembali terliput, meski bekas barut itu akan tetap ada nantinya. Alia terpaku di depan kompor. Air yang ia panaskan untuk membuat teh manis sudah bergelegak 1 menit yang lalu. Netranya menatap kosong, sedangkan pikirannya melayang jauh entah kemana. Alia? Iya, kenapa? Alia terperanjat, serta-merta tangannya menyentuh ketel dan ia terlonjak kepanasan. Kamu gak apa-apa? Alia tertegun. Rasa perih dan nyeri pada telapak tangannya tak sebanding dengan rasa nyeri di hatinya ketika bersitatap dengan Abian. Selalu saja lelaki itu. Alia menarik pelan tangannya yang baru saja dipegang Abian. Sementara lelaki itu tampak salah tingkah. Maaf, satu kata terlontar dari bibir Abian. Alia menggeleng pelan. Gak apa-apa. Saya mau ke kamar dulu. Perempuan itu berbalik dengan gerakan cepat, hendak pergi, tetapi cekalan Abian di tangannya membuat langkah Alia tertahan. Debar di dadanya kembali bertalu-talu. Alia hanya tak ingin berlama-lama dengan Abian. Ia takut tak bisa mengontrol diri. Tunggu, Lia. Lia. Panggilan akrab Abian sama seperti Nini, teman-teman semasa kecil, atau orang-orang yang sudah kenal dan dekat dengannya memanggil Alia dengan panggilan itu. Seberapa dekat dengan Abian? Sangat dekat, hingga Alia jatuh dalam sebuah rasa yang tidak perlu banyak alasan, bernama cinta. Alia berbalik, menepis tangan Abian sedikit kasar. Saya gak mau kalau Mbak Maira sampai lihat. Saya? Sejak kapan Lianya berbicara seformal itu? Batin Abian bertanya. Bilang sama saya kalau kamu datang ke sini untuk menemui saya. Abian menyentuh lengan Alia. Alia menggeleng. Kamu salah, balasnya datar. Abian berpaling seraya mengusap wajahnya kasar. Saya bisa gila dengan sikap kamu yang gak biasa seperti ini. Kamu bohong, Lia. Saya bisa lihat itu, ucap Abian gusar. Kalau saya bohong, terus kenapa? Abian menatap Alia lekat. Detik selanjutnya, ia menarik perempuan itu ke dalam dekapannya. Hening. Hanya detak jam dinding yang menunjukkan pukul 00.13 mengisi kekosongan. Tak ingin terbuai, Alia mendorong Abian kuat.
Kamu pergi seenaknya, terus sekarang kamu mau menghancurkan pilihan aku. Setelah hancur, apa kamu akan bersedia menikahi aku? Atau kamu akan tetap bertahan seperti ini, mengulur-ulur waktu agar aku bersabar, dan setelah itu kamu pergi lagi? Cecar Alia dengan embun yang mulai menghiasi kelopak matanya. Abian terdiam. Entahlah, saat ini ia bingung dengan perasaannya sendiri. Kamu jahat, Mas. Satu kedipan mata, butiran bening itu bergulir di pipinya. Lagi, Abian menariknya ke dalam pelukan ternyaman yang 3 bulan terakhir ini sangat Alia rindukan. Perempuan itu menangis sejadinya, sesekali memukul dada Abian bertubi-tubi. Bingung mendera, Alia tak tahu harus berbuat apa. Maaf Lia, saya gak bermaksud menyakiti kamu, ucap Abian lirih. Alia menjauhkan diri, menatap Abian sendu. Gak sepantasnya kita seperti ini. Aku malu. Mbak Maira bukan perempuan kasar yang bisa saja melabrak perempuan yang telah membuat suaminya berpaling. Mbak Maira itu terlalu baik. Tutur Alia terasa tersekat di tenggorokan. Abian menunduk. Kita hanya perlu seperti orang asing yang sebatas kenal. Waktu yang akan mengubah semuanya. Lia, saya... Abian menjeda ucapannya. Lelaki itu berpaling seraya mendesah gelisah. Udah malam, Mas. Aku harus tidur, menyiapkan diri untuk hari esok. Kini, Abian yang menatapnya sendu. Pergilah, titahnya pelan. Alia mengusap sisa lelehan air mata di pipinya. Terima kasih ya Mas. Dari kamu aku belajar. Mencintai itu jangan terlalu. Mencintai juga gak harus memiliki. Abian mengangguk. Apa ini sebuah perpisahan? Alia memang memutuskan untuk pergi, tetapi separuh hatinya tertinggal. Keduanya masih sama-sama bingung. Mencoba ikhlas itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Mas, kamu dari mana? Tanya Maira dengan suara parau. Mas gak bisa tidur, jawab Abian jujur. Maira menggeliat, beringsut pelan, mengubah posisinya menjadi duduk. Kenapa? Cerita sama aku. Maira bersandar di bahu Abian. Kalau Mas cerita jujur, apa kamu yakin gak akan marah? Abian balik bertanya. Maira menarik kepalanya, beralih menatap suaminya itu. Insya Allah, tergantung apa yang nanti diceritakan. Maira tersenyum manis. Abian menghela napas pelan, bersandar, kemudian mendongak menatap langit-langit putih. Perempuan itu... Abian menggantung ucapannya. Maira bereaksi, memberi jarak dengannya. Kamu mau bahas dia? Abian mengangguk pelan. Kamu keterlaluan. Maira merengut,
berbalik dengan gerakan cepat. Ia kembali berbaring dengan memunggungi Abian. Mas gak bisa tidur karena merasa bersalah. Sudah masuk ke dalam kehidupan dia, kemudian meninggalkannya begitu saja. Hanya itu. Tadi kamu suruh cerita. Mas pikir dengan bercerita Mas akan lega dan bisa tidur. Mas menyesal bilang sama kamu. Mas pikir membahas dia itu hal sepele. Aku gak suka. Titik. Hening. Tak ada lagi pembicaraan dari sepasang suami istri itu hingga pagi menjelang. Terima kasih sudah setia menonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, share, dan subscribe.